kini mengincar seorang Luxi. Belum ada yang masuk, belum ada yang masuk. Licin seperti sabun. Tapi Zuxi tertangkap. MRPX tadi bisa mendapatkan Zuxi namun belum dieksekusi. Menjadi poin eliminasi. Dan lihat, paksaan-paksaan dari junior mulai dilakukan oleh tim-tim Indonesia untuk mendobrak ke arah tengah. Tapi PJV masih belum selesai karena mereka akan segera mendapat tekanan dari tim Titan. Mobil mereka juga bakal diincar. Zuxi tidak diselamatkan, dipulangkan menuju ke arah lobby. Poinnya masuk menuju ke arah MRPX. Silakan Sasuke. Kirain udah ada sebuah titipan kata-kata dari junior tadi, paksa kata dia, tapi tumbang kembali MRPX. Keadaan yang membuat kita dikit harus meringis saat ini karena kita menahan ngilunya tim Indonesia tumbang. Kita menahan ngilunya Boboho ngacir sendirian saja, dan dengan Boboho ngacir sendirian posisinya tidak terlalu aman. Ternyata masih ada Pepeng. Pepeng lebih depan dibanding Boboho karena biasanya Boboho yang membuka jalan, ternyata Pepeng yang sudah membuka jalan duluan. Saya lupa ini adalah rumahnya Pepeng, Miramar. Iya, dan sebenarnya gue perlu ini dianalisa oleh para analis kita gitu. Kenapa Pepeng yang untuk di Grand Final baru mendapatkan porsi bermain lebih banyak daripada di babak league kemarin gitu. Akhirnya Pepeng mendapatkan porsi yang cukup banyak untuk di babak grand final kali ini. Bahkan kemarin juga banyak tapi baru dibahas. Tiba-tiba Pepeng tumbang bertemu dengan 628, bahkan Boboho bertemu juga dengan tim Titan. Dua tim dari PEL men-sandwich dua pemain dari MRPX. Ya, tim dari PL ini berhasil ngepel tim asal Indonesia, MRPX. Hilang dua pemainnya, masih ada Yoru Cemas saat ini yang melaju menuju ke tempat yang sama. Tapi kita fokus terlebih dahulu di fight segitiga antara NSR, ada Yudu Alliance, dan juga ada Loops di area ini. Mereka terus mencoba untuk mendapatkan area sebelah kanan dari circle-nya. Stage akan menutup dengan sempurna, membangun stage yang keempat. Loops terus mengupayakan tembakan demi tembakan. PJV saya belum lihat ada di mana berpasta. PJV mereka sudah berhasil mengamankan bagian gudang bata tadi. Tapi masih belum ada aksi yang mereka buat kembali setelah tadi kehilangan seorang Zuxi yang dicuri oleh pemain dari MRPX. Sementara Yudo yang sudah bertemu dengan tim Loops. Ayala memberikan tembakan dan meletup balon hijau, namun Onsen mengganggu. Ada third party. Seakan-akan Face Clan datang dari Sea menyelamatkan posisi dari Yudo karena Yudo juga berasal dari Southeast Asia, namun Iftar nggak bisa diselamatkan. Yudo kehilangan kembali satu persatu penganggotanya. Adik Luke hanya bisa bersembunyi di balik sebuah pohon karena mobil sudah mulai terbakar. Akankah ada regroup cepat yang mereka lakukan? Kalau misalkan tiba-tiba dilepas oleh Loops, gue nggak ngejamin juga bahwa Yudo bisa bergerak masuk karena vehicle mereka semua udah dihancurin. Ya, itu yang membuat Yudo deadlock istilahnya. Mereka tidak bisa kemana-mana lagi setelah ini. Mereka hanya bisa pasrah, berharap tidak terkena peluru sehingga tidak perlu healing untuk membuang healing yang tersisa. Karena mereka harus menjaga HP-nya tetap utuh. Terkena blue zone nanti. Stage yang keempat, blue zone-nya sudah mulai terasa. Tembakan kembali dilakukan, MRPX satu tumbang. Misalkan satu yang terakhir, Yoru Cemas. Tembakan dengan DPS-nya berhasil, tapi sangat disayangkan. Ada lapisan selanjutnya yang membuat MRPX selesai di peringkat 16. Sangat disayangkan Sanskui. Pergerakan dari MRPX masih belum terlalu bagus. Miramar mereka ternyata butuh PR untuk lebih banyak perbaikan di hari esok. Dan di Miramar yang terakhir pada hari ini, satu tim pertama yang dipulangkan adalah tim dari Indonesia. Harapan kita dari RPCEV akan bisa mendapatkan WWCD di match kali ini. 628 sudah mulai memantau tim yang ada di bagian kiri mereka dan dia bisa mendapatkan satu tadi finishing point. 97 diamankan dan dipulangkan ke arah lobby. Face Clan juga sudah mulai membangun genderang perang mereka, mendapatkan satu pemain dari NSR, bahkan satu persatu dipulangkan membuat NSR juga menyusul MRPX ke arah lobby. Parajin menjadi momok berbahaya untuk PJEV Misteri. Tumbang oleh Parajin, Vintores mendapatkan Olio selesai. Di peringkat 14 untuk Yudo Alliance. 6 elimination kah? Untuk Face Clan. Ya, betul sekali. Cepat sekali mereka mengejar ketertinggalan, terbalap oleh PJEV. Kembali lagi ditukar posisinya, Face Clan naik. Karena mereka sudah mendapatkan tambahan 6 eliminasi, tapi Parajin kembali lagi bisa mendapatkan pemain dari PJEV Misteri. Ditumbangkan begitu saja. Terjadi di titik mana belum terspot sedari tadi. Terlalu sedikit screen time untuk tim Indonesia. Dan Misteri tidak bisa diselamatkan. Sudah dipulangkan. Kembali satu pemain dari PJEV, dua pemain tersisa untuk Persija EVOS.
Kita memantau Nomi dari tim Major Pride masih berada di peringkat ke-13. Di awal hari mereka cukup ngegas dengan mendapatkan banyak momentum, tapi belum bisa mendapatkan elimination, belum bisa dikonversi menjadi sebuah poin. Sama-sama knockdown. Utility dibalas utility. Granat dibalas dengan granat. Bertukar granat, bertukar knockdown. Dan otomatis tidak akan bisa diselamatkan. Karena butuh effort lebih untuk bisa menyelamatkan keduanya. The Xavier maupun S2G. Tapi S2G sudah mulai membangun sebuah pergerakan. Mereka bakal coba untuk menyelamatkan rekan yang ter-take down oleh pemain dari The Xavier. Zona sudah mulai berpindah dan zona menuju ke kanan bawah. Itu adalah zona yang kembali menjadi tantangan selanjutnya untuk PJEV. Masih ada 13 tim tersisa saat ini. Nomi mulai ketahuan oleh Doc yang memiliki aim luar biasa. Di luar nalar, Luxi dapat satu shadow. Bayangan tersebut berhasil ditangkap oleh Luxi. Semoga bisa menjadi confirm elimination. Karena PJEV sedang dalam keadaan yang tidak terlalu baik. Hanya menyisakan 2 pemain saja. 1 elimination berhasil didapatkan. Dan ya, saat ini naik ke peringkat ke-10. Betul. Bertukar kembali posisi PJV dan juga Face Clan. Karena memang mereka hanya terpaut 1 poin saja. For MV memasak granat, mereka ingin mendapatkan pemain terakhir. Dari arah MP ke Naomi, ada di bagian belakang sebuah broken shake. Bisakah dituntaskan oleh For MV? Atau masih menjadi PR untuk backline dari For MV. Lemparan granat melambung jauh, terbang tinggi menuju ke arah udara. Dan begitu tepat mendarat di bokong dari Naomi. Ledak pastinya Naomi tadi. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Menghindari granat tersebut, tapi waktunya tidak sempat karena terlalu matang. 1 pemain Hamsige yang nampaknya berhasil ditumbangkan S2G. Menyisakan 3 pemain saja. 1 lagi sudah mulai dipantau oleh Morman. Granat. Tim Asia Tenggara. Sandwich. Clan terus mengincar 1 lagi tuan rumah yang berputar tadi. Mengitari area kendaraannya. Sandwich position untuk S2G. Face Clan melemparkan peluru, Loops melemparkan granat, bahkan Connect Kalsi tumbang. Walaupun ada threat knock, tapi ini menjadi area yang tidak nyaman tentunya untuk S2G. Karena tersandwich oleh 2 tim yang menembak di waktu yang hampir bersamaan. Bahkan tembakan dari seorang Mela bisa mendapatkan 1 kali dipulangkan menuju ke arah lobby. 7 eliminasi dikumpulkan saat ini. Face Clan benar-benar memberikan tekanan. Bahkan Loops juga kembali lagi bisa connect di sana. Buy one get one, S2G pulang ke lobby. S2G tertahan di peringkat ke-8 dan juga PJEV pun tertangkap mereka. Di HC menjadi pengganggu. 1 elimination saja dibawa pulang menuju tabungan rekening dari PJEV. Oh my god, habis chicken terbitlah Tusun. Terjadi di PJEV. Kenapa kita bilang Tusun? Karena hashtag 11 tidak mendapatkan placement point sama sekali. Hanya ada 1 poin yang didapatkan oleh PJEV kali ini. Face Clan sudah membalap kembali karena mereka mendapatkan tambahan 1 eliminasi. 7 mereka kumpulkan kali ini. Melihat Siktuit sedang bergerak mendapatkan tembakan dari arah tim depan sana. Bisakah mereka selamat mengambil sebuah lekukan dan berhasil? Tapi kanannya masih ada tim lain lagi tersandwich mereka. Stalwart cukup dekat dengan 628. Tom menghindari. 1 peluru panas menuju ke arahnya. 628 kembali berhadapan dengan Stalwart. STE Pusat kembali berhadapan dengan STE Cabang. Dan nasib dari STE Cabang pun sama. Di mana Stalwart berhasil membuat mereka tak berdaya. 1 persatu bertumbangan. 628 menyisakan Sunan sendirian saja. Bisakah bertahan lama dan rata? Cabangnya ditutup oleh Pusat. Nggak terlalu profit sepertinya. Dipulangkan mereka menuju ke arah lobby. Dan lihat kuy, semakin berbahaya poin-poin ini. Karena barisan papan atas, 6 tim masih hidup semuanya. Nah, ini membuat pengejaran semakin sulit untuk tim ada di bawah. Pakai tim yang ada di bawah memang menjadi lumbung elimination tim-tim atas. Seperti ada kesenjangan sosial di klasemen saat ini. Kembali game didapatkan Godless. Dengan pelurunya mudah untuk seorang Godless mendapatkan elim semacam ini. Lengah tadi sepertinya. Langsung bisa didapatkan dengan sangat mudah. Poin bertambah tentunya. Dan for MV sekarang sudah mulai membangun pergerakan. Mereka bakal bergerak step by step. Mereka mengamankan bagian lempeng. Arah pinggir jalan. Tidak terlalu cepat mereka bergerak. Dan mereka juga memberikan tekanan menuju ke arah tim yang ada di bagian atas mereka. Memberikan tembakan menuju ke arah tim Stalwart. 1 persatu.
lawan yang ada di sekitar mereka mulai diketahui posisinya. Tapi Stalwart, mereka juga mendapat tekanan karena tiba-tiba IHC komit ke arah mereka. Diliti disiapkan. Ziol melemparkannya menuju ke area yang dia anggap ada orang di sana. Tidak hanya granat, molotov pun dia lontarkan dalam upaya untuk bisa mendapatkan sebuah knockdown atau minimal-minimalnya menghasilkan luka di pertahanan dari tim STE. Dan betul saja Alex mendapatkan Nirzet. Tumbang kembali satu ter-revive, satunya tumbang. Oh, belum ke-revive. Action masih ter-take down. Masih ada PR yang dirasakan oleh tim Stalwart kali ini. Action pun berhasil di-revive, healing juga berhasil dia lakukan. Harus ada revive kembali supaya mereka utuh. Dengan 4 pemain, battle Mongol kembali terjadi. Namun, Action juga merespon apa yang menembak dari pinggir jalan. For MV, ini 3 tim Mongol saling baku tembak. Ya, mereka kuat sekali. Karena memang kalau ngadu aim melawan tim Mongol ini, kita harus sedikit menjaga jarak, kita harus mencari sebuah perlindungan. Mungkin batu, mungkin ada satu pohon atau compound yang lebih aman lagi. Wow, disenggol dengan ban sebelah kanan depan dari baginya. Begitu lengkap ya. Bagian kanan dari ban depan tadi menyenggol satu pemain yang berhasil mereka tumbangkan. Namun Action gagal mendapatkan korban dengan lindasannya. Ziol merespon dengan cepat. Sebuah proses bagi Menang gagal dan baginya dicuri. Untuk mundur ke belakang, masuk ke tempat yang lebih aman lagi. Berhasil melakukan proses tadi grup dan di bagian lain dari arah Face Clan. Mereka berhasil memulangkan menuju ke arah lobby. 6 tim tersisa kali ini. IC berfokus kembali kita menuju ke arah tim Stalwart yang masih bersih tegang dengan IHC. Gatlas sudah mulai terspot, tembakan diberikan namun masih tercover dengan sebuah gundukan. Granat dilemparkan juga tidak bisa mendapatkan seorang Ziol. 2 posisi dari IHC belum bisa diamankan oleh tim Stalwart. Face Clan diam-diam mereka sudah mengumpulkan 10 elimination, kelihatan dengan begitu jelas. Dan langsung diambil oleh Senap. 1 knockdown pertama yang didapatkan oleh Senap. 2 yang tersisa di belakang dari Stalwart. 1 lagi nampaknya berhasil ditumbangkan. Stalwart sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Bahkan hilang main mereka. Saat ini hanya menyisakan Nirzet dan juga 1 yang lainnya. Saya belum mengetahui siapa dia dan langsung pulang menuju lobby. Bye-bye untuk Stalwart dengan 4 eliminasi. Puas di hashtag yang ke-6, 5 tim tersisa. Tapi IHC masih belum selesai, PR mereka masih banyak. Masih ada Alpha 7 yang bakal mereka granat bakal dilemparkan. Ada di bagian kiri dari seorang Gatlas. Masih terkena space damage, tapi 2 pemain melakukan shoulder pick di waktu yang bersamaan. Membuat IHC juga menyusul. Stalwart menuju ke arah lobby. 4 tim tersisa. 4 untuk Alpha 7, 4 untuk 4MV, 4 untuk Weibo, dan 4 untuk Face Clan. Semua masih lengkap. Inilah dia battle yang cukup imbang, yang cukup adil, yang akan tersaji. Saat lagi Mela tumbang, Vintores tumbang, Alpha 7 menggila, Alpha 7 mengamuk. Untuk memastikan puncak klasemen tidak goyang menuju ke siapapun. Tapi For Miracle Vibes ingin keuntungan terbesar dari knockdown yang sudah dilakukan oleh Alpha 7. Betul, mereka mulai mendekat tapi Morman merespon. Ada granat yang dimasak, backup juga datang dari seorang Vintores. Ada di bagian belakang Onsen ternyata yang memberikan backup dari bagian belakang. Mau ada granat tadi yang dilemparkan namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Lihat, Is bergerak dengan sangat berhati-hati. Ada di depan dari monster truknya. Morman melemparkan sebuah granat tapi hanya splash damage yang tidak terlalu banyak. Masih terspot 1 pemain namun tembakannya masih belum bisa mendapatkan targetnya. Revive juga tidak dilakukan karena ada buying time yang dilakukan oleh 4MV. Mereka tidak membiarkan Face Clan bisa melakukan revive. Bahkan terjadi kembali Is. Ketahui di mana lawannya berada, proning. Yang bisa dilakukan oleh Face Clan, revive yang berhasil. Mela konsumsi first aid-nya terlebih dahulu, tapi ada korban yang akan jatuh kembali. Untung saja Onsen cepat untuk merespon. Oh, tersenggol nampaknya, terkena blue zone dan akhirnya tumbang. Terus ada sapuan yang dilakukan oleh For Miracle 5. For Miracle 5 membuat hal ini begitu sulit untuk Face Clan. Bahkan dari arah Alpha 7 juga memberikan tekanan dari arah high ground depan sana. Akhirnya Mafioso menuju ke arah mobilnya, bergerak lebih nyaman lagi. Sudah mulai ada pergerakan juga dari Face Clan. Diledakkan oleh seorang Baron. Meledak 1 mobil membuat kehilangan kembali pemain dari Face Clan. 2 pemain tersisa, bahkan Mela juga ikutan tumbang. Hanya ada Vintores low. Mafioso terlalu asik menembak sampai lupa untuk melakukan reload. Harus reload terlebih dahulu dan akhirnya Face Clan. Langkah mereka tidak bisa lebih tinggi lagi. Hashtag 4 dan membawa 10 poin eliminasi. Diam-diam WBG masih ada. Diam-diam WBG bisa bertahan sampai ke top 3. Walaupun belum ada elimination. Kalau kalian mau ngomongin ngedok, mungkin ini adalah buktinya.
Karena belum ada elimination sampai ke top 3, mereka hanya menunggu, menanti, sabar, dan tunggu. Itu jawaban yang kami terima dari WBG. Mereka menantikan momen tersebut datang ke arah mereka. Tapi bisa saja yang sabar kayak gini yang nantinya akan dapat placement point paling tinggi, yaitu WWCD. Betul. Karena mereka cukup bersabar mempertahankan kompon mereka. Bahkan mereka tidak memberikan informasi menuju ke arah lawan. Dan 4MV sekarang memberikan tembakan menuju ke arah tim Alpha 7. Revo tumbang. Satu di pinggir jalan akan diincar kembali. Ingin dipulangkan menuju ke arah lobby. Senap tidak bisa berbuat banyak. Tidak terlalu banyak hiding spot yang mereka punya. Ada timing fire yang juga diberikan. Hanya tinggal mencari posisi di mana Karilho berada. Karilho ada di bagian dalam dari mobil dan akhirnya dia bakal turun. Belum ada backup dari seorang Karilho, tapi lihat Baron. Lihat Baron. Dia mendapatkan sebuah informasi, tapi dia mengubah angle-nya menuju ke arah Weibo dan Gap. Bisa mendapatkan angle-nya menuju ke arah Senap. Satu tumbang dan Revo dipulangkan. Alpha 7 menjadi bulan-bulanan peluru dari dua tim yang berbeda, 4MV dan juga Weibo. Seakan mereka kompak untuk menjegal peringkat pertama supaya poin tidak bertambah terlalu banyak. Ya seperti menjadi samsak tinju, menjadi bulan-bulanan warga, dipukulin kanan kiri. Alpha 7 tak berdaya, hanya bisa pasrah saja. For Miracle 5 sadar mereka punya momentum, mereka ingin mengambil resiko tersebut untuk dikonversikan menjadi 10 poin placement. Tapi WBG seperti yang saya katakan tadi, diam-diam mereka ada di top 3 ini. Dan justru yang diam-diam kayak ginilah yang bahaya. Lihat, satu persatu sudah mulai bergerak. Mereka mengamankan bagian pinggiran jalan. Circle sudah tidak ada lagi Sanskui. Dan Blue Zone terakhir akan menutup. Kita menyaksikan Karilho. Dia masih memikirkan untuk boosting. Kedisiplinan yang cukup baik dimiliki oleh Karilho. Ada ratusan peluru tadi yang dia miliki. Sudah mulai ketahuan ternyata WBG. Saya masih menantikan kapan WBG untuk mengambil resiko tersebut. Kapan WBG akan dipaksa untuk keluar. Karena ini adalah stage yang ke-9. Sudah tidak ada circle lagi untuk bernaung. Semua akan menjadi Blue Zone sesaat lagi. Siapa yang lebih cepat menuju ke area tengah mungkin akan bisa mendapatkan WWCD. Tapi pembukanya satu knockdown menuju Mavioso. Dijegal ternyata Alpha 7. For Miracle 5 ingin menjegal kedatangan pemain-pemain dari Weibo Gaming. Tapi lihat Weibo percaya diri banget. Mereka masih punya utility yang bakal mereka mainkan. 3 granat sudah mulai dimasak, dilempar bercekat over MV. Belum ada yang connect sama sekali. Apex cukup percaya diri. Hanya ada smoke yang membatasi mereka dan granat ada di bagian belakang. Bisa ternyata, tapi malah Gap yang bisa mendapatkan satu pemain dari 4MV. Masih ada pemain-pemain lainnya. Masih ada 3 pemain lainnya. Seakan-akan Alpha 7 gak diajak buat bermain. Karena dari tadi yang gue lihat hanya perang komit antara Weibo dan 4MV. Sekonyong-konyong Weibo datang dan menghancurkan semua setup yang sudah dibangun oleh Alpha 7, oleh 4 Miracle 5. Weibo Gaming satu knockdown dialami oleh mereka. Ini akan menjadi sebuah malapetaka karena knockdown selanjutnya bukan datang. 4 Miracle 5 membuka chance mereka untuk mendapatkan WWCD yang kedua. Betul, sudah mulai bisa mereka mengatasi kondisi dari tim Weibo. Weibo kali ini hanya mengisahkan satu player saja. Alpha 7 juga sama. Satu orang melakukan sebuah browning, masih belum bisa mendapatkan hitmark dan masih terselamatkan. Weibo dipulangkan bersekali lobby. 4MV, satu tim menang, satu tim yang berbeda. Dan tiba-tiba dari balik sebuah pohon, Dog menyelamatkan posisi 4MV. Winner chicken dinner. Chicken kedua untuk 4MV. Chicken kedua dan sekaligus membuka peluang mereka dengan sangat menganga untuk mengangkat piala. Karena calon juara sedang kita lihat bersama. 4MV benar-benar tim yang mendobrak panggung PMGC. Tim yang mendobrak kondisi kompetitif PUBG Mobile. Membawa semua lampu menyorot menuju ke arah mereka. Karena tidak diduga-duga, 1 tahun ini perjalanan mereka begitu mengagumkan dan sangat menjadi pembahasan dari banyaknya negara yang menyaksikan PUBG Mobile. Mereka mendapatkan chicken kedua mereka dan inilah dia 4MV, tim yang terprediksi oleh Eldoge akan berbahaya di tahun ini. Ya perdebatannya selesai, perdebatan tentang 4MV apakah mereka layak, apakah mereka mentalnya terganggu, apakah mereka ini itu, semuanya selesai perdebatannya, sudah ditutup oleh 4MV. Mereka membuktikan di kasta tertinggi, di grand final, di situasi-situasi genting, mereka bisa mengambil sebuah peluang untuk dijadikan poin berharga. Dan Dok, inilah pemain yang tadi hanya butuh 3-4 peluru saja untuk mendapatkan sebuah knockdown ke arah satu player, yaitu Gap kalau tidak salah tadi. Ini adalah buah statistik untuk tim 4 Miracle 5 Yap. yang sedang kita lihat.
5 elimination untuk Dog yang sekaligus menjadi MVP. Baron 10 dan total. Apex 1, Is 3. Ini menunjukkan kembali for MV kuat dan mereka akan naik ke klasemen yang lebih tinggi lagi. Harusnya mereka sekarang udah ada di top 5 atau bahkan sudah ada di top 3. Yap, betul. Dan 10 total eliminasi yang dibawa oleh for MV di match yang barusan kita saksikan. Satu Miramar terakhir. Satu Miramar terakhir yang akan dimainkan. Bisakah Deacon ini, ayam ini lari menuju ke tim Indonesia? Dan tim to watch kita saksikan. Ada 4MV, FaZe Clan, Alpha 7 dan juga IHC. Lagi-lagi ada perwakilan dari Mongol dan kali ini 2. Ya memang